Anda kembali dalam Breaking News dan kami masih berbincang bersama dengan Mas Anies, Bang Sandi dan juga Kang Ep. Saya ke Bang Sandi terlebih dahulu deh. Bang Sandi, jika merujuk pada hasil Polmark bahwa nomor urut 3 ada di posisi kedua sebetulnya. Tertinggi itu adalah nomor urut 2. Ada margin yang tipis sebetulnya. Nampaknya ada PR yang harus diselesaikan untuk bisa mendongkrak dan meraih hasil positif di putaran kedua. Jadi jelas bahwa kami punya tugas besar ya, pekerjaannya belum selesai. Dan kami menghimbau juga kepada relawan, juga kepada para pendukung, jangan terjebak dalam euforia, jangan terjebak dalam selebrasi, aksi-aksi selebrasi. Mari kita fokuskan hari-hari kita ke depan untuk betul-betul mengawal demokrasi ini, bagaimana kita betul-betul menghadirkan demokrasi yang sejuk. Dan yang kembali lagi kami ingatkan bahwa kami, Anies Sandi, fokus untuk apa yang warga Jakarta betul-betul inginkan. Lapangan pekerjaan yang sekarang semakin sulit didapat, pendidikan itu menjadi poin yang sangat penting buat kami. Dan bagaimana kita mengkalibrasi atau rekalibrasi pesan-pesan ini supaya di daerah-daerah tertentu yang kami rasakan kurang mendapatkan tempat pesan-pesan ini bisa kami ulangi lagi untuk kami pastikan mereka bisa mendapatkan pesan yang sama. Oke, Pak Anies juga mengacu pada pemilihan gubernur pada tahun 2012 lalu sebelumnya, di putaran kedua itu masih ada 2 debat lagi. Apa yang akan dipersiapkan jika memang nanti masih ada 2 debat lagi? Karena ternyata kita lihat hasil debat ini sangat mempengaruhi elektabilitas hingga akhirnya tercermin pada hasil hari ini. Ya, kita tentu akan mengikuti temanya dan kita akan konsentrasi pada tawaran kita untuk warga Jakarta. Jadi program, dan kalau kita pengalaman dari studi kita kemarin, ketika warga itu melihat program kita, maka bisa dibilang most likely, hampir pasti itu kemudian malah justru mereka akan mendukung, mereka akan kemudian tertarik. Jadi kita akan konsentrasi di program-program kita. Nah, kesempatan debat adalah kesempatan yang baik sebenarnya untuk warga membandingkan. Karena tantangannya ketika sosialisasi itu warga mendengarkan satu pihak, tapi tidak ada pihak yang dibandingkan. Kalau debat itu bisa dibandingkan langsung. Dan membandingkan inilah yang ternyata bagi warga Jakarta ini penting. Dan terbukti kemarin itu warga Jakarta yang menonton debat angkanya cukup tinggi, di atas 80 ya, kalau nggak salah. Di atas 80% itu menonton debat. Artinya ini penting gitu. Baik, beberapa pengamat mengklaim bahwa Anda meraih kredit positif ketika salah satunya Anda memainkan isu tolak reklamasi. Anda salah satunya pasangan calon yang secara konsisten tetap pada prinsip tersebut. Akankah kampanye yang sama juga akan tetap dimajukan ke depannya? Insya Allah kita akan konsisten dengan pesan kita tentang lapangan pekerjaan, penumbuhan entrepreneurship di situ, kemudian tentang pendidikan, di situ ada KJP Plus tentang tolak reklamasi, kemudian juga yang akhir-akhir ini justru menjadi bahan perdebatan, perbincangan yang ramai, itu program kita untuk warga Jakarta memiliki rumah dengan DP 0 rupiah. 0 rupiah, dan itu bisakah itu terwujud? Bisakah itu terukur sebetulnya? menarik sekali. Sesudah debat selesai, banyak sekali mereka-mereka yang bergerak di bidang pengembang itu menceritakan bahwa itu sangat bisa dan biasa dilakukan. Jadi justru argumen penjelasnya itu nggak selalu datang dari tim kita, justru dari mereka-mereka praktisi di lapangan yang menunjukkan ini bisa dan biasa dikerjakan. Bahkan kita lihat di negara-negara lain, jadi akhirnya malah banyak yang mengumpulkan. Ternyata itu dipraktekkan di banyak negara. Jadi justru bagi kami, ini loh contoh, warga Jakarta itu kenyataannya kesulitan memiliki rumah. Ini kenyataan di lapangan. Kenyataannya begitu. Dan kenyataannya DP itu berat. Sekarang pemimpin melihat begitu, lalu diam aja, lalu menyerahkan pada bukan. Justru inilah yang kami ingin jadikan contoh bagi warga Jakarta. Kami melihat masalah itu, cari solusi. Bukan bilang ya itu masalah, bukan ya tugas pemimpin, cari solusinya. Meskipun kalau bicara jurisdiksi, bicara perbankan dan lain-lain memang bukan otoritas. Baik. Otoritas gubernur, eksekutif. Tetapi ketika kita memiliki BUMD dan BUMD-nya bisa membantu warga, bayangkan Jakarta itu punya aset lebih dari 1.000 triliun. Kalau dibagi per penduduk, ada 10 juta penduduk,
maka per orang itu punya aset nilainya kira-kira 100 juta. Jadi Anda, saya, ini kita berlima ini kira-kira masing-masing 100 juta nih. Nah, dengan nilai seperti itu, apakah nggak bisa kita mendapatkan manfaat dari aset itu? Salah satunya adalah dengan kita memberikan kemudahan untuk kredit rumah. Pak Anies, tadi sebelumnya kami sempat berdialog dengan Kang Yayat Supriyatna yang mengatakan bahwa 46% bahwa daya rusunawa yang ditinggali oleh warga-warga korban gusuran itu menunggak uang sewa. Kira-kira solusi dari Pak Anies sendiri atau Mas Anies seperti apa? Itu sih sudah bisa diprediksi karena apa yang terjadi adalah mereka dicerabut dari sumber penghasilan mereka. Mereka dipindahkan ke tempat baru dan mereka butuh waktu sekitar mungkin ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun untuk melakukan penyesuaian. Karena mereka tadinya berjualan, pedagang kecil di daerahnya masing-masing mungkin nasi uduk, mungkin ada pedagang kelontong. Begitu mereka diangkat, mereka ditaruh di rusunawa, mereka nggak bisa membangun pasarnya seperti yang dulu. Nah di sini adalah dilemanya, begitu nggak punya penghasilan pasti dia akan menunggak. Nah kami mengajukan program OKOC, di mana basis daripada pertumbuhan tersebut akan disebar di 44 kecamatan. Sehingga pusat-pusat pertumbuhan itu nggak cuma di daerah-daerah di mana kita melihat kegiatan ekonomi yang terpusat mungkin di Central Business District, tapi akan tersebar di 44 kecamatan. Dengan program OKOC ini, one kecamatan, one center for entrepreneurship. Sehingga nanti begitu ada acara, begitu ada rusunawa, kita akan buat kegiatan ekonominya di sana. Sehingga mereka tidak akan mengalami degradasi penghasilan mereka, sehingga akhirnya mereka terpaksa harus menunggak. Baik, saya kembali ke Kang Ep, pertanyaan terakhir saya ke Anda. Kang Ep, dalam catatan surveyor yang dilaporkan ke Anda, barangkali ada kecurangan atau black campaign di menit-menit terakhir? Pertama, quick count atau exit poll itu tidak bisa mendata sampai detail tentang terjadinya kecurangan. Sumber laporan yang tentu kredibel adalah dari para saksi, baik yang bertugas secara resmi di dalam TPS maupun masyarakat, relawan, yang secara sukarela sangat antusias untuk terlibat dari awal TPS dibuka sampai dengan akhir. Nah, yang saya dengar dari tim, laporan itu terus masuk. Nah, tentu saja saya kira terburu-buru, tergesa-gesa, kalau kemudian kita simpulkan bahwa ada kecurangan yang masif dan seterusnya tidak. Segala data harus kita periksa dengan baik, kita teliti dengan baik, karena prinsip yang terpenting dalam pilkada antara lain adalah setiap bagian dari pemangku kepentingan harus saling respect, harus saling hormat. Mengatakan ada kecurangan, sebetulnya kalau tergesa-gesa, itu bisa mencederai prinsip itu. Karena KPU dan Panwas semestinya juga sudah berikhtiar secara optimal untuk membuat pilkada di Jakarta berkualitas. Jadi dengan prinsip itu, maka kemudian semua data akan dikumpulkan dan bukan dari exit poll atau quick count, pengumpulan data seperti itu. Baik, terima kasih Kang Ep Saifullah, Direktur Polmark sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Mas Anies dan terima kasih Bang Sandiaga Uno sudah berbincang bersama kami dalam Breaking News. Mas Anies, Bang Sandi akan bergabung dengan rekan kami Aryo Ardi dalam Menantang Jawara ya. Baik, dan pemirsa dengan demikian saya Abraham, panjang sekali dengan demikian saya Abraham Silaban. Dan saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan program Menantang Jawara bersama rekan kami Aryo Ardi. Sampai jumpa.